Tuhan, Engkau ingin supaya kami mengalami kebahagiaan yang sejati ketika kami berdiri sebagai imam-imam Bapa. Maka hidup kami tentram, saleh, dan dihormati. Kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus nyata dalam hidup setiap imam-imammu, setiap anak-anakmu yang hidup di dunia Bapa. Sampaikan pesanmu bagi kami. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan pikiran hati kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Khususnya malam hari ini anak Ibu Arisa yang sedang sakit, Tata. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Kau menjamah malam hari ini. Disembuhkan semua iman yang sehat, kuat, panjang umur, mencapai visi 2033 bersama-sama melihat karya kemuliaan Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang Tuhan ingatkan. Di dalam setiap perjalanan rohani kita, senantiasa kita harus membutuhkan iman. Sebab Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi artinya kalau saudara tanda kutip terlanjur percaya Tuhan Yesus, ya, saya katakan karena sudah dipilih, maka mau tidak mau saudara harus punya imajinasi. Kalau saya katakan imajinasi yang kita punya bukanlah imajinasi yang palsu, tapi imajinasi yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi seperti begini, imajinasi palsu itu begini, saudara tidak pernah punya rancangan atau hal yang ditetapkan bahwa saudara ada di Amerika. Dan saudara membayangkan saya ada di Amerika, itu palsu. Tapi kalau saudara ada orang berkata bulan depan kamu ke Amerika, tiket sudah siapkan semuanya, pekerjaan semuanya dan semuanya. Nah saudara membayangkan sesuatu yang sudah ada. Bukankah Allah sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik? Amin. Dia menyiapkan semuanya. Nah ini iman. Jadi kalau saudara mau belajar tentang iman, saudara membayangkan, imajinasi itu membayangkan apa yang disediakan Allah. Itu realita. Makanya kalau Bapak Ibu saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan saudara mendapatkan iman, maka mau tidak mau Bapak Ibu saudara harus punya bayangan bahwa Allah itu ada dan Allah menyediakan segala sesuatu, bahkan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebagaimana contoh malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Bayangkan sesuatu yang indah, upah ada. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak kuat di sini, goyah imanmu. Caranya begitu. Karena saya pun digoyang. Kadang sepertinya kita ini melakukan sesuatu yang kosong, sia-sia. Ngapain dia datang? Makanya kalau saudara ibadah tanpa iman, nothing. Nah iman yang gimana? Bukan cuma percaya Allah ada, oh Allah ada, percaya saya. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita percaya, itu iman. Tapi apa yang Anda bayangkan? Saudara melayani, saudara berdoa, saya mengembalakan. Apakah saya mengembalakan dengan iman? Mengembalakan dengan iman itu bukan sekedar hanya
saudara memiliki kepercayaan, keyakinan sebagai seorang gembala. Tidak. Karena saya tetap harus melihat ke depan bayangan yang saya lihat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia, mereka akan bersama-sama dengan aku akan memerintah sebagai raja-raja di kerajaan 1000 tahun dan bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Bayangkan, sulit sekali Bapak Ibu Saudara mengajak orang-orang untuk mengerti tentang iman kalau tidak saya jelaskan. Sebagaimana reli doa 10 hari. Apa sih artinya reli doa 10 hari? Siapa yang mau bertahan kuat? Siapa yang mau mengambil keputusan untuk tidak digoyahkan saya? Harus iman. Kalau saudara cuman ya daripada nganggur ya di rumah, ya itulah level-level saya bilang udah daripada kamu nganggur ikutlah, nanti kamu akan mendapat lawatan Tuhan. Yang dipikirkan lawatan, apakah kita bergerak dengan iman? Goyah lu saudara, saya saja digoyah. Kadang bisa tawar, hati ini bisa tiba-tiba sepi gitu rasanya. Nah itu saya bangkitkan lagi, saya melihat jauh ke depan bahwa apa yang kami lakukan ini bukanlah sia-sia. Apalagi kita sudah menetapkan diri 10 hari. Saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh memakai dengan iman, dia akan mendapat upah yang besar di surga. Karena sungguh-sungguh mencari dia. Katakan amin. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara mengerti. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan. Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang punya bayangan. Membayangkan apa yang dia sudah kerjakan. Sebagaimana Abraham ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Allah Yehova Jireh, dia katakan Allah sudah menyediakan. Walaupun Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya. Dikorbankan, mau dibunuh. Sesungguhnya Allah hanya menguji Abraham. Padahal Allah sudah menyediakan semuanya. Dan Allah Yehova Jireh. Dan itu dia sediakan bagi kita melalui putranya Yesus Kristus supaya saudara beribadah. Makanya Ibrani 12 ayat 25 kita sudah sering baca tiap hari. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu akan digoncang. Ayat 26. Waktu itu suara yang menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Next, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, di sana dikatakan jadi. Karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, katakan amin. Ini kerajaan mana? Dunia atau surga? Surga. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu berkuasa. Tapi tidak diakui kekuasaannya. Dan kekuasaannya hanya diakui oleh setiap orang percaya. Dan Tuhan Yesus memerintah atas hidup orang percaya. Itu diakui. Tapi di luar orang percaya tidak diakui. Makanya kalau saudara menerima kerajaan tidak tergoncangkan, bahwa saudara punya iman dan saudara sudah melihat bahwa kerajaan surga diberikan kepada saudara, disediakan, maka marilah kita apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur karena apa? Coba mengucap syukur karena apa? Hari Minggu nanti saya jelaskan. Maaf, saya ajarkan lagu. Bahwa kebahagiaan sejati itu ketika kita bisa membahagiakan Bapa di surga melalui mentaati, mengikuti putranya Yesus Kristus. Lagu yang kita nyanyikan bagaimana kebahagiaan itu. Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan itu adalah kekayaan abadi. Kita mengucap syukur karena apa? Karena kita tinggal dalam kerajaan tidak tergoncangkan.
Kita mengucap syukur. Karena kita punya Allah Bapa, karena kita punya Yesus Kristus, karena kita punya Roh Kudus, dan karena kita memiliki perjanjiannya yang kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dan perjanjiannya itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Dan itu bukan perjanjian yang ada di dunia. Makanya kalau kekristenan kita ditujukan kepada dunia yang fana sementara ini, kita kecewa mengikut Tuhan Yesus. Maka itu kenapa Tuhan Yesus dibangkitkan. Jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kita percaya kepada Dia. Kenapa sia-sia? Ya karena nggak dapat apa-apa di bumi, udah nggak dapat apa-apa. Itu orang yang miskin-miskin nggak dapat apa-apa. Tuhan Yesus nggak bangkit. Ya percumalah kita percaya selama kita hidup di dunia yang fana ini. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, maka kita tidak pernah kecewa. Karena Tuhan Yesus menjanjikan kerajaan yang di surga, yang nyata. Itu yang membuat Anda kuat. Gagal bangkit. Khilaf bertobat. Jatuh bangun. Tidak ada putus asa. Menderita miskin pun tetap melayani Tuhan. Karena Anda punya gambaran. Sama seperti seorang anak. Bulan depan kamu ke Amerika. Sudah tak siapin semuanya. Apapun terjadi selama bulan depan, gak risau dia. Pada masanya dia akan beli tiket dan berangkat ke Amerika dan dia pindah di Amerika. Demikian juga saudara. Itu yang berjalan dengan iman. Maka kita mengucap syukur. Bukan hanya mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Ini loh Bapak Ibu Saudara yang kita terus melatih. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan menjadi Kristen fata morgana. Kristen yang tidak mengerti tujuan saudara. Pakai iman. Oleh iman kita mengerti saudara. Katakan amin. Oleh iman saudara melihat yang tidak kelihatan. Oleh iman saudara percaya dan berkata-kata tentang sesuatu yang belum terjadi. Tapi sudah ada. Karena Allah sudah menyediakan. Apa yang kita katakan saudara tidak pernah sia-sia. Karena perkataan kita didasari oleh iman. Itu bukan perkataan duniawi. Tetapi perkataan ilahi. Nubuatan. Tuhan Yesus ketika berdiri di podium saudara. Dia berbicara membaca surat Yesaya. Semua orang Farisi berkata. Kami sering mendengar ayat ini. Disampaikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi dia berkata-kata dengan kuasa. Kenapa? Tuhan Yesus sudah melihat. Apa yang ditulis ini digenapi di dalam hidupnya. Dia katakan roh Tuhan ada padaku. Hari ini juga firman ini digenapi di dalam aku. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak melatih pikiran saudara seperti ini, kita goyah. Saya goyah. Tiba-tiba saya datang sini seperti orang hilang. Ngapain saya? Pasti saudara ngalami. Semua. Karena kita masih hidup di dunia, di kemah ini. Kita sepertinya kok gak ada apa-apa itu. Di situ Tuhan bilang iman. Bangkit. Kebangkitan iman terjadi. Pentingnya saudara beribadah. Pentingnya mendengar firman. Supaya dengan mendengar firman imanmu bangkit. Bukan cuman percaya saya diberkati nanti dapat ini dapat. Tidak. Tidak dapat apa-apa pun. Kita tetap beribadah dan mengucap syukur kepada Allah. Dengan hormat dan takut. Kenapa setia? Kenapa jauh-jauh datang? Iman. Kenapa 10 hari tidak bolong? Iman.
Bahkan kita tetap siap mati dengan iman. Orang yang mati dengan iman, dia akan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya dan memerintah. Saudara yang tiba-tiba karena Tuhan kamu dipecat dari perusahaanmu, iman. Kenapa saudara kok berani keluar? Aku melihat sesuatu jauh lebih mulia. Bisa ngerti ya? Iman. Gak goyah saudara. Kalau memang harus terpaksa sampai mati. Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri. Itu loh saudara. Itu pasukan Allah. Tidak pernah melihat yang kelihatan tuh gak usah dilihat. Udah kelihatan. Ya toh. Pengharapan tuh kalau kelihatan bukan pengharapan. Tapi pengharapan itu tidak terlihat. Dan pengharapan dalam Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan dan nyata saudara. Jadi Anda tidak pernah goyah. Apa persoalan kita? Dan itu mental prajurit. Di mana kita bisa mengerti? Di otak kita. Ini otak ini loh sudah dipakai. Perenungan kita itu keluar. Sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang teguh. Tidak goyah. Orang lain melakukan ini, monggo silahkan. Orang lain mau tidak beribadah, silahkan. Orang lain tidak mau ikut Pentakosta, silahkan. Tapi aku dan seisi rumahku, aku menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku hadir. Aku gak peduli saudara. Katakan amin. Itu iman. Bahkan perbuatan konyol sekalipun untuk Tuhan, itu iman juga. Miring orang bilang sudah. Tidak apa-apa. Selama untuk Tuhan Yesus, lakukan saya bilang. Asal itu membuat engkau damai dan engkau semakin kuat dan engkau semakin berani untuk melayani Tuhan tanpa ketakutan, tanpa beban apapun. Lakukan. Saya katakan lakukan. Kalau Anda tanya terus yang ngasih makan saya siapa? Jangan lakukan saya bilang. Pengen lakukan masih bingung badok. Do you know badok? Orang mau niat melayani Tuhan masih, lah nanti saya gimana? Tidak usah melayani saya bilang. Katakan amin. Itu iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan kuat teguhkan saya supaya jangan saya jatuh juga goyah. Keluarga saya, oh saudara kita, pokok saya pesan ya, hidup dengan iman. Gimana Pak hidup dengan iman? Nah, yang kelirunya diajarkan gini, hidup dengan iman selalu dihubungkan ekonomi gitu loh. Pak saya hidup dengan iman meskipun pas-pasan. Loh maksudnya apa? Ya tinggal beras 1 kilo tok ini loh, saya hidup dengan iman. Maksudnya apa? Hubungannya apa? Iman sama beras itu loh hubungannya apa? Nelongso saudara. Gimana ibu pelayanan di desa? Ya kami hidup dengan iman. Maksudnya apa? Gak duit ngono ta? Gak punya duit. Pakai iman. Gitu. Gak ada hubungannya. Melarat pun itu loh saudara gak apa-apa. Tambah nilaimu tinggi. Jangan begitu. Tidak perlu alasan itu. Iman itu membuat Anda berdiri teguh kokoh. Anda tidak tergantung dengan makan minum, Anda tidak dengan kebutuhan, tapi Anda tetap melayani Tuhan. Itu iman. Katakan amin. Tolong dibuka lanjut kemarin Roma 12 ayat 2. Revolusi mental sangat penting. Karena tanpa revolusi mental atau dikatakan pembaharuan budi, maka saudara tidak akan bisa membedakan. Katakan membedakan. Saudara bisa enggak bedakan mana kehendak Allah? Ada 3 kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Menuju sempurna dimulai dari revolusi
mental dulu. Pikiran saudara harus diubahkan. Kemarin saya sudah jelaskan dengan mempersembahkan tubuh. Dan malam hari Tuhan mau engkau hidup dengan iman. Iman tuh gak sama dengan dunia. Sebab iman mengejar yang tidak dilihat dunia. Saudara doa pagi, tidak ada yang lihat. Bersyukur kita tidak datang tiap hari doa pagi. Walaupun masih ada gereja-gereja yang membuka pintu dan datang tiap pagi. Ada orang jalan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo, jalan kaki, doa pagi. Pak, cari apa Pak? Aku melihat imanku. Sama seperti saudara memuji menyembah Tuhan. Anda pakai iman dah. Loh caranya gimana Pak nyanyi sama iman? Gini loh, bayangin tempat ini itu Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu di depan saudara sama malaikat. Semua itu nyanyi gak ditonton, amin. Jadi terkadang saya melihat kesalahan-kesalahan, misalkan apapun dalam nyanyian kita, gak masalah, yang penting hati kita, amin. Tuhan itu senang melihat hati. Bayangin Tuhan lihat. Makanya saudara bersungguh-sungguh menyanyi. Wah sambil kayak pemain sepak bola maling ngegul. Tahu? Kenapa mereka sujud juga? Mari kita melihatlah, kalau saudara ibadah, kamu pikir ngelihat WL, ya, ditonton, juga yang tampil di sini ditonton saudara, sia-sia. Tapi kalau engkau percaya dengan iman melihat, dan memang realita, karena 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir. Caranya gimana? Bayangkan, apa perlu saya pakai jubah? Supaya saudara tahu Tuhan Yesus hadir. Iman. Bapak senang saudara nyanyi. Tuhan engkau kebahagiaanku. Aduh. Bisa nggak bayangin? Mulai besok ibadahlah dengan iman. Di tempat ini tidak ada yang nonton. Hanya surga yang nonton. Bapa yang nonton. Amin. Tuhan Yesus nonton dan bersama malaikat kita memuji Tuhan. Bayangin. Wah, terima kasih Tuhan. Saya kalau masuk doa pagi saya udah bayangin ada di ruangan Bapa itu. Dan kasih karunia-Nya turun atas kita. Kalau zaman dulu enggak boleh ibadah begini, enggak boleh. Dia atur sungguh-sungguh. Salah mati. Tapi hari ini tidak. Kasih karunia itu memayungi saudara. Minta maaf ya saya. Tapi saya perlu buka. Saya tunjukkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ketika kita menyembah. Zaman dulu saudara minta maaf. Atau sampai hari ini ada orang-orang ketika ibadah. Maaf, buang angin tidak boleh loh. Ya tak? Yang menstruasi tidak boleh masuk loh. Zaman dulu tidak boleh. Wanita tidak boleh hadir loh. Tetapi kenapa di dalam Kristus kita bisa? Karena kasih karunia. Pakai kasih karunia ini untuk membahagiakan hati Bapa dan putranya Yesus Kristus. Amin. Pakai. Mari ekspresi makanya. Nah ini yang Tuhan mau supaya kembali ke ayatnya. Saudara tidak serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia ini bukan perkara hanya perbuatan-perbuatan duniawi. Kedagingan, iri, sombong, menipu sana, bohong, main trik, jegal sana, jegal. Bukan cuman ini. Tapi mari hidup saudara benar-benar beda. Tadi lagunya hidupku takkan sama lagi. Sama dengan siapa? Sama dengan dunia. Apa bedanya? Dunia pakai baju, kamu pakai baju, sama itu. Kamu sekolah, dunia sekolah. Yang beda apa?
Bedanya saya percaya Tuhan Yesus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Ya, itu memang beda. Tapi apalagi yang bedakan? Kalau tujuan hidupmu sama itu, kamu ya tujuannya ya ekonomi semua, ya cari jodoh lah, punya anak, ya samalah, gak ada beda saya bilang. Terus bedanya apa? Jangan serupa apa? Cara pandang saudara. Stefanus memiliki cara pandang yang berbeda. Makanya Stefanus ketika dia dirajam, dia melihat surga terbuka. Kenapa? Karena Stefanus adalah pribadi yang penuh dengan iman, penuh roh, penuh firman. Saudara, karena itulah yang ditetapkan oleh Rasul Petrus untuk mencari 7 orang yang melayani meja. Mereka harus penuh roh. Tidak main-main saudara. Zaman Rasul pelayanan tidak main-main. Penuh firman, penuh iman. Sehingga ketika Stefanus menghadapi aniaya, maka dia melihat surga. Dan Rasul Paulus ada di depan Stefanus, setuju Stefanus harus dirajam mati. Bapak ibu saudara, ini yang bedakan tujuan hidupmu dari cara pandangmu. Apakah kita bisa memandang enggak surga itu? Itu loh. Apakah Anda bahagia enggak sekarang? Karena Anda memiliki Kristus lebih dari semuanya. Cukup. Makanya doa saya kan setiap pagi dan sore berkata, Tuhan, aku tidak rela. Tak rela Tuhan kalau keluargaku direbut dunia. Direbut pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, prestasi, olahraga, sepak bola, badminton, renang, dan lain sebagainya. Sampai tinju. Aku tidak rela Tuhan. Kalau keluargaku direbut oleh hobi, oleh kegiatan duniawi. Sehingga mereka melalaikan ibadah, melalaikan keimaman, melalaikan doa, pengajaran, kesetiaan melayani Tuhan. Ya Allah, dijauhkan dari keluarga kami. Dan saya berdoa, aku percaya Engkau Allah yang mencukupkan kami dengan supranatural pemeliharaanmu. Dan aku percaya kekayaan kami sesuai dengan ukuran surga. Ukuran kekayaan kami sesuai dengan ukuran ibadah kami. Biarlah kami cukup dengan apa yang kami makan. Selebihnya itu adalah kasih karuniamu. Untuk apa punya mobil, untuk apa punya hotel, untuk apa punya pabrik. Kalau kamu tidak beribadah, untuk apa saudara? Allah punya ukuran. Ukuran orang Kristen. Kekayaannya itu ada di gereja, saya katakan. Orang tidak mengerti ini. Makanya Wahyu 11 itu hafal saya saudara. Jadi duitmu itu seberapa ukurannya di gereja. Kalau kamu bisa punya lebih MM-an, itu anugerah Tuhan saya katakan. Bukan usahamu. Bagaimana orang bisa punya M? Tidak mungkin dan tidak perlu dikejar. Karena ukuran kita itu ada di baitnya. Wahyu 11 ayat 1, tolong buka. Saya pesan buat saudara, terutama yang anak-anak muda ini loh. Duitmu itu ukurannya gereja, saya kasih tahu. Duitmu bukan ukurannya orang kaya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah apa? Bait suci Allah. Dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara,
kita tidak mau kehilangan ibadah kita. Kalau di tempat ini 1 minggu kita bisa ibadah 4 kali. Pagi, hari apa? Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. 4. Minggu bisa ada yang 2 kali. Itu ukuran duitmu. Katakan amin. Itu ukuran rezekimu. Kalau itu keluar dari ukuran itu, jangan mau, saudara. Allah itu sudah patok, saudara. Mereka yang ibadah ukur. Bagaimana Pak saya ibadah terus, lah kerja kan butuh Pak, lah kapan bisa punya ini Pak kalau terus ibadah. Ibadah yang kita lakukan malam hari. Kerjalah cukup 8 jam pagi. Selebihnya rezeki Tuhan. Mau datang atau tidak. Yang penting ada makan dan minum. Tetapi kalau lebihnya Tuhan beri. Itu hoki, saya kasih tahu. Kita tidak ngerti yang namanya ekonomi surga. Ini ekonomi surga. Ukurannya harus ada. Timbangannya mesti ada. Karena orang mengejar kekayaan, mereka menyusahkan dirinya dan mereka menjual imannya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini rahasia-rahasia yang harus tertanam dalam yang namanya alam bawah sadarmu. Kalau kamu belum ngerti ini, pantas kamu tidak akan pernah bisa punya ukuran surga. Sungguh saudara, tidak ada satupun di dunia ini bisa mendapatkan uang M dengan usahanya sendiri. Semua orang itu rezeki Tuhan. Konglomerat sekelas apapun saya tanya, bukan kami Pak, itu hoki. Katakan amin. Supaya kita tidak tertipu. Maka saya doa, Tuhan, bahasanya gini, duitku ya Tuhan, ukurannya ada di ibadah. Cukup enggak? Orang di luar sana, saudara, mau kerja sampai jam 12 malam, silakan. Kamu tidak. Ya kalah toh Pak duitnya. Enggak apa-apa, itu kan di dunia. Karena kamu ngelihat duitmu itu sudah di surga. Kalau ngomong duit kata Tuhan, tabunglah. Katakan amin. Tabung di surga. Simpan di surga. Karena ngengat pencuri tidak akan mengambil. Jadi kalau hari ini kamu kemalingan, itu menggenapi firman. Kecolongan. Tidak apa-apa, tidak usah pusing. Karena di dunia itu pasti ada karat, betul? Ada maling, rampok semua. Tidak masalah. Tapi yang di surga, yang saudara bangun sejak saudara hidup di dunia, yang tidak dipandang dunia, yang tidak dilihat siapapun, dilihat mertuamu saja tidak, orang tuamu, saudaramu tidak bisa melihat, kamu ngapain rajin-rajin terus ikut janti, tambah etan awakmu. Oh enggak apa-apa, apa? Tapi aku sudah melihat upahku besar di surga. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Bu Riani, Pak Suwandi itu Adi dan Levi dari Bali mereka. Kalau mereka tidak dengan iman, gak akan bisa datang tempat ini. Hari Minggu besok rombongan dari Surabaya, ada yang dari Lawang, mereka rindu. Belajar iman itu loh saudara. Bukan sembarangan hanya mau jadi kaya lah, diramal. Pendeta sekarang kan menjadi peramal-peramal semua. Ujungnya apa meramal? Kalau pertobatan bagus, mata roh kita itu bisa dibuka untuk meramal.
Tapi ujungnya hanya berkat doa. Saudara, saya melihat pabrik saudara bulan depan akan omset 500%. Pasti amin-amin. Untuk apa? Untuk apa omset 500%? Saya mau tanya, untuk apa? Oh, supaya perpuluhannya di gereja tambah besar? Oh, itu untungnya pendeta. Untuk apa? Kalau tidak membawa pertobatan. Kamu untung 50%, 500%, tapi kamu hidup jauh dari Tuhan. Kata Tuhan Yesus, hari ini juga nyawamu diambil. Untuk apa 500 M-mu itu? Kon beli pisang goreng. Pisang goreng itu 500 M itu dibelikan pisang goreng di Bareng. Kira-kira dapat berapa truk ya? Sak kota Malang jalannya penuh pisang goreng. Haleluya. Sak bakule pisan. Heci pisang goreng, tahu berontak kabeh dijejer aspalnya. 500 M loh. Wong 1000-an kok. Bapak Ibu Saudara, ini loh tidak serupa. Lah kalau saudara berkata, oh saya orang beriman, loncat-loncat, nyanyi-nyanyi. Tapi kamu sama dunia ya, apa bedanya? Nyanyi hidupku takkan sama, pret saya bilang. Hidup takkan sama apanya. Kamu kalah kok. Ketok duit ijo motomu. Saudara, nanti saya akan jelaskan hidup tentang kasih karunia. Bukan berarti kita ini gak bisa terkontaminasi. Bukan berarti seperti saya ini. Tidak muncul khawatir. Tidak muncul sesuatu yang jorok. Tidak muncul sesuatu yang jelek, yang jahat. Muncul semua tetap. Tapi bagaimana kita menguasai. Jangan pikir saudara setelah jadi Kristen gak pernah mikir, contoh orang laki, mikir wedok, gak pernah perempuan. Wah itu munafik sekali saudara. Betul gak? Betul yang laki-laki? Pastilah. Saya jalan ke mall, ya toh, wajar toh. Tapi bagaimana Anda menguasai itu semua? Gitu loh. Bukan munafik, bukan naif. Tiba-tiba muncul ini. Tapi dengar, nanti saya ajarkan supaya ini diriset terus sama Tuhan. Jangan sampai nanti di hadapan Tuhan Yesus muncul semua itu, malu dong saudara. Dan ada caranya diriset. Saya kasih tahu ayatnya, bersih langsung, set bersih. Jadi seperti clear your watching gitu loh. Kalau di handphone itu yang kamu lihat itu di clear, seret hilang. Karena nanti semua gambaran yang ada itu tampak di hadapan Tuhan Yesus. Contoh aja, Anda ngerasani saya kan enggak tahu. Di pikiran saudara loh. Itu nanti dibuka ketemu saya di sana. Lah izinlah saudara. Duh, ini kan ngerasani aku ya tiba ya. Kamu ngomongkan saya, itu di reset semua. Nah kalau mau saudara tahu, belajar terus. Tetap setia di tempat ini. Saya ajarkan supaya saudara indah di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Bapa, berkenan sempurna. Saya kasih rahasianya. Itu cara hidup dalam kasih karunia. Bukan seperti malaikat. Nah, bukan itu. Semua kita ngalami. Tapi bagaimana saudara bisa mau berubah? Kembali ke ayatnya Roma 12. Tolong pemusik ya. Roma 12. Jadi saudara harus ngalami perubahan dulu, rubah. Lah perubahan ini terus menerus, continue. Terus continue. Perubahan terus setiap hari. Sampai saudara bisa mengerti kehendak Bapa dan membedakan nanti. Oh itu tidak gampang. Makanya Bapak Ibu Saudara harus melatih diri. Melalui iman itu. Yang membuat kita serupa dengan dunia. 1 Yohanes, tolong buka 1 Yohanes 5 ayat pertama. Saya rindu melalui 10 hari Pentakosta ini saudara, selesai benar-benar Anda mengalami kepenuhan Allah. Sungguh saudara, kita harus berjuang. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan itu Bapa, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya, yaitu Yesus Kristus. 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Jadi tadi dikatakan yang lahir daripadanya itu bisa dikatakan anak-anak Allah, anak kecil, A-nya kecil. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Bapa serta melakukan perintah-perintahnya. 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, apa saudara? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Sekarang bisa mengerti aplikasi iman. Bagaimana saudara harus mengerti, mengubah pikiran saudara. Serupa dengan Kristus. Perasaan Kristus, keinginan Kristus. Hati Kristus. Tujuan Tuhan Yesus kemana? Dia melakukan kehendak Bapa. Dia katakan makananku hanya melakukan kehendak Bapa. Iman yang Tuhan Yesus punya itu diberikan buat saudara. Iman yang mengalahkan dunia. Bukan iman yang dikalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Siapa saudara? Dan saya mau tanya malam hari ini. Apakah dunia itu? Apakah dunia itu bumi? Bukan. Bumi itu earth, tanah. Apa dunia itu? Dunia itu satu kehidupan. Di dalamnya ada sektor kehidupan. Mulai dari keluarga, pendidikan, kesenian, kesehatan, media massa, ekonomi, sosial, politik, budaya, marketplace, pasar-pasar tradisional, pedagang kaki lima, mal-mal, plaza-plaza, kafe-kafe, hotel-hotel apartemen, rumah sakit, tempat rehabilitasi, mafia-mafia, diskotik karaoke, trafficking manusia, perdagangan manusia. Apalagi sektor swasta, pemerintah, pariwisata, dan semua kemaksiatan, berhala. Itu dunia saudara. Kita di atasnya. Adat istiadat dan juga tradisi nenek moyang. Itu dunia. Jadi kalau ngomong dunia itu tak semua. Bukan dunia itu bukan bumi. Masa dengan ekonomi kamu kalah ibadahmu? Kerja aja lah, cari 24 jam, gak usah kerja, gak usah ibadah. Ada banyak. Penting dapat jen. Masa begitu? Katanya menang. Sampai orang gak ke gereja buka toko terus ya bu ya. Toko gak pernah ditutup. Buka terus. Ini orang Kristen loh. Apakah iman kita mengalahkan dunia? Tidak. Kita kalah sama sekali dengan dunia. Bapak ibu saudara, inilah realita iman. Dan saya khawatir saudara gereja sudah tidak punya iman. Karena Tuhan Yesus berkata ketika aku datang, adakah iman di bumi? Ada iman enggak?
Mari malam hari ini saya arahkan saudara supaya pikiran saudara mulai diarahkan mengalami pembaruan tidak sama dengan dunia. Mari pikiran saudara dibawa untuk membayangkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Di Efesus 2 ayat 10 jelas-jelas dikatakan. Bayangin saudara, meskipun kamu tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak punya apa-apa, bayangkan bahwa semuanya sudah disediakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan baik dipersiapkan Allah untuk ke depan. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tuhan berkata, berikan kepada 5, 10 kota. Barang siapa setia pada perkara yang kecil, aku nanti akan memberikan tanggung jawab pada perkara yang besar. Itu bukan di dunia. Jangan saudara pikir nanti saudara akan menjadi bos. Dulu saya orang miskin Pak, tapi ikut Tuhan Yesus saya diberikan tanggung jawab besar. Apanya yang besar? Kalau Tuhan Yesus ngomong ini, itu artinya untuk semua orang Kristen saya katakan. Bukan satu orang. Ini kan pilihan satu aja. Tidak semua orang yang percaya, yang lahir baru, yang sungguh-sungguh diberi oleh Tuhan tanggung jawab yang besar. Bukan di dunia. Banyak orang Kristen di dunia yang setia, yang sungguh-sungguh hidupnya tetap pas-pasan. Banyak saudara. Gerejanya tambah gede, dia tambah melarat. Banyak. Kita tidak menyalahkan gereja, bukan. Tapi kenyataannya begitu. Dan saudara tidak perlu marah. Kalau gereja di mana saudara digembalakan semakin besar, punya aset besar miliaran, tapi saudara semakin miskin, berbahagialah engkau yang miskin, tapi engkau miskin di hadapan Allah, karena engkau lah yang punya kerajaan surga. Jangan protes. Gereja tambah kaya, kita melarat, terus salahkan gereja. Anda berdosa dan masuk neraka, saya katakan. Tapi kita mesti ngerti saudara, gembala mesti ngerti. Gereja mesti paham tentang iman. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita.